semangat pagi teman-teman semua, sahabat FB. Perkenalkan, saya Rika. Saya pendamping pola makan dari Herbalife, teman-teman. Oke, di pagi hari ini teman-teman, Rika pengen sharing beberapa kata orang mitos diet ya. Artinya mitos itu orang-orang mikirnya dietnya itu kayak seperti itu dan mereka kebanyakan melakukannya. Namun yang perlu Rika pastikan itu tidak benar, itu salah besar, itu bahkan membuat gagal ya. Jadi akan ada beberapa mitos yang tidak benar yang akan Rika sharingkan di luar sana orang-orang melakukannya. Yang pertama, orang-orang bilang kalau diet nggak boleh makan malam. Nah, teman-teman, yang perlu diketahui, tubuh kita itu memerlukan adanya nutrisi untuk kita berasimilasi saat tidur. Jadi pada saat kita tidur, tubuh kita itu memperbaiki diri. Jadi itu memerlukan suatu nutrisi, asupan nutrisi. Itu memerlukan bagaimana kita bisa memaksimalkan dari tubuh kita dalam kita istirahat ya. Jadi teman-teman, yang membuat kita naik berat badan itu hanya kelebihan kalori, bukan karena makan malam ya. Dan yang perlu diketahui, makan malam yang harus dipertimbangkan itu adalah bagaimana kita bisa membuat lambung kita beristirahat. Jadi teman-teman, yang istirahatnya misalnya jam 10, jam 9, usahakan makan malamnya bisa maksimal jam 7 ya, tapi harus makan teman-teman ya. Nah, yang kedua, mitos yang kedua ya, yang orang bilang ini cara diet tapi itu salah. Yang kedua itu katanya air es bikin buncit. Nah, yang namanya air putih teman-teman, entah itu dia dingin, entah itu dia panas, entah itu dia hangat, itu tetap 0 kalori, tetap tidak ada kalorinya, tetap nggak ada pengaruh, nggak ada efek sama bentuk tubuhnya kita ya. Yang membuat mereka sering perutnya buncit, kegemukan adalah air es yang isi gula, air es yang isi soda ya, terus air es yang ada susu. Nah seperti itu. Jadi kalau mau teman-teman pengen nih siang-siang panas-panas gitu, pengen yang dingin-dingin nggak apa-apa, konsumsi aja air dingin. Kontraindikasinya hanya kepada mereka yang dari dokter dilarang untuk minum minuman yang dingin. Begitu. Kalau yang dokter ngelarang minum minuman dingin mungkin karena punya sakit tertentu, nah itu baru jangan ya. Nah, yang ketiga, mitos diet yang salah. Kalau diet itu makanannya harus direbus doang, nggak rasa apa-apa. Ya ampun, kasihan banget sih hidupnya teman-teman. Apalagi kita di Bali ya. Di Bali itu punya aneka macam rempah-rempah, bumbu-bumbu, bungkilan-bungkilan, bumbu bawang jahe, sumet cekuh, bas segenap. Ya ampun, itu dinikmati teman-teman ya. Jadi untuk sesuatu pola makan yang dilakukan jika kita cepet bosen, nah itu nggak akan menjadi pola makan yang patut kita pertahankan begitu ya. Kalau kita nggak suka sama pola makannya, nggak suka sama sesuatu yang kita jalanin, jangan dipertahankan, karena pola makan itu adalah kebiasaan sehat kita yang akan kita lakukan seumur hidup. Bahkan kita bisa tularkan ke pasangan, anak-anak ya. Jadi kalau mau masak, silahkan ibu-ibu masak seenaknya. Yang harus dipelajari adalah gimana mengolahnya itu yang sehat. Misalnya nih, di rumah cuma punya tahu, tempe, ada telur. Nah, pilihannya itu mau diolahnya seperti apa.
gitu ya. Jadi nanti bisa belajar, bisa intips ya di Rika bagaimana ngolah makanan-makanan. Rika sih nggak terlalu pinter masak ya, berjuang banget untuk menginspirasi nih orang. Bisa, kita yang nggak pinter masak itu bisa kalau kita mau gitu ya. Gimana biar nggak digoreng, nggak ada minyaknya, tapi tetap enak gitu ya. Terus nggak pakai tepung ya, tapi tetap bisa kita nikmati, enak, dan itu praktis dan nyaman kita ngejalanin ya. Nah, mitos yang keempat teman-teman, ini yang salah, banyak yang salah. Jadi banyak orang yang tidak sarapan ya, entah dia karena sengaja pengen turun berat badan, atau entah karena sibuk ya, alasannya sibuk teman-teman. Sarapan itu adalah jam makan terpenting kita dalam satu hari ya teman-teman. Sarapan adalah jam makan terpenting kita. Jadi sarapan itulah yang akan menjaga gula darahnya kita itu tetap dalam level normal ya. Mungkin kalau teman-teman tidak paham, simpelnya seperti ini. Kalau sarapannya salah atau tidak sarapan, maka seharian itu gampang lapar. Saya kok habis makan lapar lagi, cepet lapar, pengen ngemil ini, pengen ngemil itu, terus gampang ngantuk. Nah, itu artinya gula darah kita nggak seimbang teman-teman ya. Kasihan pankreasnya, nantinya pankreasnya juga akan rusak teman-teman. Nah, next juga akan ada sakit-sakit lainnya ya, itu urusan dokter. Nah, kita pahami dulu yang dasarnya teman-teman, oke? Nah, jadi kalau nggak sarapan itu yang akan membuat kita bahkan sering kelaparan pada saat kita habis makan. Nah, yang kelima, mitos yang banyak orang lakukan dan itu salah ya teman-teman. Jadi banyak bilang nggak boleh makan nasi atau karbohidrat lain. Nah, oke. Karbohidrat itu sumber tenaga teman-teman ya. Jadi kalau tubuh kita nggak isi karbohidrat itu nggak ada tenaganya ya. Kementerian Kesehatan Republik Indonesia menyarankan di dalam kalori makanan satu hari kita itu harus ada 40% karbohidratnya teman-teman. Protein 30, lemak baik 30. Nah, karbohidrat ini paling banyak 40% karena memang dia itulah yang akan menjaga tenaganya kita, yang akan memberikan kita tenaga. Jadi kalau tanpa karbohidrat, nah dari mana kita dapat tenaganya? Begitu. Namun teman-teman yang perlu dipahami, karbohidrat yang akan membuat kita nyaman, bertenaga terus, kenyang lebih lama itu adalah karbohidrat kompleks ya. Karbohidrat kompleks jadi berupa serat. Nah, bisa dari umbi-umbian seperti itu ya. Jadi tetap harus karbohidrat. Kalau misalnya teman-teman masih mikir kalau nggak makan nasi nggak lengkap, makan aja nasi gitu kan. 40% dari total kalorinya kita. Jadi teman-teman bisa hitung, kalau Rika misalnya hak makan kalori satu hari 1200, 40%-nya berarti ada 300 kalori Rika makan karbohidrat harus masuk gitu ya. Oke, yang berikutnya, yang keenam, mitos yang salah yang banyak orang yang meyakini ya. Jadi harus sedikit kalori. Kalau sedikit kalori teman-teman, kerja tubuh kita loh, dia harus membakar kalori. Pada saat kita tidur aja kita perlu kalori teman-teman, kita perlu tenaga gitu. Kalau misalnya kita meminimalkan kalori yang masuk, maka kita nggak ada tenaga dan tubuh kita tidak bisa bekerja. Metabolisme kita nih, mesin di dalam tubuh kita nggak akan bekerja dengan baik, termasuk membakar lemak ya.
Jadi kalau teman-teman yang berhasil turun berat badannya dengan defisit kalori, dengan mengurangi kalori, hati-hati, itu turunnya apakah lemak atau otot. Jadi tetap patuh sama angka kebutuhan kalori ya teman-teman. Bisa cari, googling, atau tanya ke Rika, coach saya usianya tingginya berat sekian, berapa kebutuhan kalori saya gitu ya, biar bisa nanti nentuin karbohidratnya makan berapa, biar nggak pusing-pusing. Nanti Rika dampingi karena ada program 3 hari secara free, secara gratis, dan itu memang dari Kementerian Kesehatan Indonesia yang membuat program trial 3 hari. Kalau Rika bilang itu kelas pengenalan pola makan ya, dan itu memang murni dari pendampingan Rika secara online gitu, tanpa ada produk, tanpa ada penawaran untuk program atau apapun yang membuat mengeluarkan uang gitu. Jadi teman-teman bisa menikmati kelas 3 hari itu ya. Jadi biar bisa lebih paham lagi apa yang harus saya lakukan setiap harinya agar saya bisa tubuhnya semakin ideal, dan yang paling penting bisa meningkatkan imunitas tubuh gitu. Bisa dicoba untuk 3 harinya. Loh coach, kenapa kok gratis? Lah iya, karena ya jujur aja Rika melakukan ini itu karena Rika anggap sebagai sumbangsih dari Rika. Kalau misalnya Rika nggak bisa ngasih sembako ya, bagi-bagi sembako atau bagi-bagi amplop gitu sama orang-orang biar bisa mereka melanjutkan hidup dengan happy ya, jadi Rika punya ini, Rika akan lakukan ini gitu. Yang penting teman-teman serius ya. Oke, terima kasih semuanya. Salam sehat dari Rika. Ingat mitos diet yang 6 itu salah. Kalau teman-teman lakukan, udah stop. Chat Rika aja ya. Oke, makasih. Semangat pagi.